Oke, baiklah. Sekarang kita langsung masuk pada soal yang nomor 5. Sebelumnya kita akan baca dulu bersama-sama ya untuk soal yang nomor 5. Di dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng kuning dan 4 kelereng hitam. Seorang anak mengambil 5 buah kelereng. Kemudian di sini kita diberikan 2 buah pernyataan yang mana pernyataannya disimbolkan sebagai P dan Q. Pernyataan P menyatakan bahwasanya banyak cara mengambil 2 buah kelereng kuning dan 3 kelereng hitam. Kemudian yang pernyataan Q itu menyatakan banyak cara mengambil 4 kelereng kuning dan 1 kelereng hitam. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana hubungan antara P dan Q. Nah, opsinya di sini kita akan baca dulu ya, yaitu yang AP lebih besar dari Q, kemudian yang BP kurang dari Q, yang CP sama dengan Q, kemudian yang D2P sama dengan 3Q, dan yang E adalah 3P sama dengan 2Q. Nah, kira-kira pernyataan mana yang paling tepat untuk kita bisa mengisi soal yang nomor 5 ini? Ya. Nah, jadi ceritanya itu di sini awalnya kita akan mencari siapakah nilai P dan Q-nya dulu, ya kan? Nah, kalau kita sudah ketemu nilai P dan Q-nya, pastinya kita akan bisa menentukan bagaimana hubungan antara keduanya kayak gitu. Apakah hubungan antara keduanya itu adalah yang A, B, C, D atau yang E, seperti itu ya. Sekarang kita akan tulis dulu di sini untuk soal yang nomor 5 ya. Jadi di sini ceritanya kita mempunyai sebuah kantong, ya kan? Ini kantongnya misal di mana di dalam kantong tersebut ada 5 buah kelereng kuning. Jadi ini di sini kita tulis sebagai 5K gitu ya. Kemudian selain kita mempunyai 5 buah kelereng kuning, kita juga mempunyai 4 buah kelereng hitam. Kita tulis dulu di sini 4H. Nah, kemudian selanjutnya ada seorang anak ingin mengambil 5 buah kelereng dari 9 kelereng yang kita punya. Kan di situ kita punya 9 kelereng ya. Nah, itu akan kita ambil sebanyak 5. Kita tulis dulu di sini kita ambil sebanyak 5. Jadi 1 2 3 4 5. Misal gini ya. Nah, di mana ketentuannya adalah sebagai berikut, yaitu yang P itu menyatakan bahwasanya kondisinya itu terambil 2 buah kelereng kuning dan 3 buah kelereng hitam. Nah, berarti bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan nilai dari si P-nya itu, yaitu banyak cara mengambil 2 kelereng kuning dan 3 kelereng hitam. Ya, berarti artinya di sini nanti kita menggunakan kombinasi ya. Jadi yang kita gunakan di sini nanti adalah apa? Kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena di sini kita tidak memperhatikan urutan ya. Karena antara kelereng kuning yang pertama sampai kelereng kuning yang kelima itu dia sejenis ya, semuanya sama. Begitu juga dengan yang kelereng hitam, baik itu kelereng hitam yang nomor 1 sampai yang nomor 4 itu semuanya sejenis atau sama. Nah, sekarang kita akan cari dulu untuk yang P-nya ya. Yang P-nya itu tadi apa? Kita mengambil 2 kelereng kuning dari sebanyak 5 kelereng kuning yang kita punya. Berarti kita tulis di sini 5C2 gini ya. Dan berarti dan itu disimbolkan sebagai kali. Kemudian apa di sini yang diminta lagi? 3 kelereng hitam. Dari berapa banyak yang kita punya kelereng hitamnya? Ada 4. Ya, berarti di sini kita tulis dari 4 itu terambil 3 gini ya. Jadi di sini itu artinya apa sih? Artinya itu adalah kita punya 5 kelereng kuning diambil 2 dan kita punya 4 kelereng hitam keambil 3 kayak gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal menghitung berapakah hasil dari perkalian antara kedua kombinasi tersebut. Nah, berarti artinya di sini kita harus tahu rumus dari kombinasi itu seperti apa kayak gitu ya. Jadi kalau kalian lupa rumus dari kombinasi itu seperti apa, maka saya akan tuliskan dulu di sini ya. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana rumus dari kombinasi. Jadi seandainya kita punya n ya, jadi berapa banyak objek yang kita punya n. Kemudian akan kita ambil sebanyak R. Maka rumusnya adalah N faktorial per R faktorial dikalikan dengan N dikurangkan dengan R faktorial. Nah, ini adalah rumus dari kombinasi ya, yaitu kita punya sebanyak N objek, kemudian kita ambil sebanyak R kayak gitu. Dan sama halnya dengan yang di sini. Yang di sini itu berarti artinya yang jadi N siapa 5, kemudian yang jadi R siapa 2. Berarti nanti kita bisa masukkan ke rumus yang ini ya. Berarti gimana dong ya? Berarti artinya sama dengan 5 faktorial per berapa ini? 2 faktorial dikalikan dengan siapa? 5 dikurangi dengan 2. Berarti berapa? 3 faktorial. Nah, yang sampingnya juga kayak gitu ya. Berarti ini 4 faktorial
per berapa? Ini 3 faktorial dikalikan dengan 4 dikurangkan sama 3 itu adalah 1 faktorial. Udah kayak gini. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal menghitung berapakah hasil dari semuanya ini. Nah, faktorial itu artinya apa sih? Faktorial itu artinya adalah perkalian bilangan asli dari 5. Ini kan misal 5 nih ya, itu dikalikan mundur sampai 1. Berarti kalau yang 5 itu berarti jadi gimana nanti? Ya 5 dikali sama mundur nih, berarti 4. Habis itu kan 3 ya, berarti 3. Nah, karena di sini itu ada 3 faktorial, maka kita berhenti aja sampai sini 3 faktorial. Yang mana 3 faktorial itu sebenarnya juga dinyatakan sebagai 3 kali 2 kali 1 kan gitu ya. Nah, per yang bawah di sini siapa? 3 faktorial. Nah, ini tujuannya kenapa tadi kita berhenti di 3 faktorial ya, supaya bisa langsung dicoret sama yang bawahnya ini kayak gini ya. Nah, kemudian kalau sudah di sini kan ada 2 faktorial ya. 2 faktorial itu siapa? 2 faktorial itu ya berarti artinya 2 dikalikan dengan 1 gini, oke. Nah, kemudian sekarang ke sampingnya. 4 faktorial itu siapa ya? Berarti 4 dikalikan sama 3 faktorial. Kenapa berhenti sampai situ? Karena yang bawah di sini ada 3 faktorialnya. Gini ya, supaya apa? Supaya bisa dicoret. Nah, kalau sudah di sini ada 1 faktorial, ditulis boleh, nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Karena kan dikalikan dengan 1 sebenarnya nggak ngaruh juga ya. Nah, sama dengan siapa? Ya berarti sama dengan ini bisa dicoret kok ya. Jadi 4 sama 2 ini bisa dicoret. Berarti hasilnya berapa? 2 di sini ya. Berarti ini sisanya tinggal 5 kali 2 itu 10 dikalikan dengan yang sebelah sini adalah 4. Yang bawah kan sudah nggak ada ya. Satu semuanya kan udah ya. Berarti hasilnya tinggal 10 kali 4 adalah berapa? 40. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan nilai dari P-nya yaitu 40 seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah ketemu nilai P-nya, maka kita akan langsung masuk ke pencarian dari nilai Q. Di sini aja ya. Nah, Q itu siapa? Q itu adalah banyaknya cara mengambil 4 kelereng kuning dan 1 kelereng hitam. Berarti di sini kelereng kuningnya ada berapa? 5. Berarti kita tulis di sini 5 keambil berapa? 4. Berarti 5C4 dikalikan dengan siapa? Kelereng hitamnya di sini kita punya 4, terambilnya berapa? 1. Berarti ditulisnya siapa? 4C1 kayak gini ya. Jadi artinya sekali lagi kita punya 5 kelereng kuning, terambil 4 ya kan, dan kita mempunyai 4 kelereng hitam, terambil 1 ya, sesuai dengan pernyataan yang diminta pada pernyataan Q. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal menghitung aja ya, sama seperti yang sebelumnya. Berarti 5 apa? 5 faktorial per apa dong ini? 4 faktorial dikalikan dengan 5 dikurangkan dengan 4 berapa? 1 faktorial gini ya, dikalikan dengan ini 4 faktorial, kita tulis di sini per yang ini 1 dikalikan dengan siapa? 4 kurang 1 yaitu 3. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal hitung ya, yaitu berapa ini? Ya berarti ini 5 dikalikan dengan 4. Kita berhenti sampai sini karena yang di bawahnya juga ada 4, langsung kita bisa coret ya. Terus yang sampingnya adalah 4, kita kali sama 3, kita coret lagi gini ya. Nah, sudah, sehingga hasilnya tinggal berapa ini? 5 dikalikan dengan 4 itu adalah 20, seperti itu ya. Sehingga sekarang kita mendapatkan nilai dari si Q-nya yaitu 20. Nah, kalau yang si P-nya tadi berapa? 40. Berarti artinya apa dong? Berarti artinya nilai dari P itu lebih besar dari Q, ya kan? Kenapa? Karena P itu sebesar 40 dan Q-nya itu sebesar 20. Jadi artinya P itu dia nilainya lebih besar daripada Q. Nah, sekarang kita sudah menentukan atau sudah menemukan hubungan antara keduanya yaitu yang P dan Q, yaitu P lebih besar daripada Q. Sekarang kita akan melihat opsi mana yang paling tepat kira-kira ya. Nah, itu dia ya, itu ada kan ya. Nah, ini dia. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 5 ini tadi adalah yang mana? Yaitu yang A.